guys. Nah, hari ini kami lagi di Kopi Go. Ketinggian gila. Memegang peranan penting terhadap maju dan berkembangnya sebuah budaya. Seterusnya kepada seluruh penonton yang sepertinya dalam keadaan sehat walafiat pada malam ini. Kegiatan Minang Screening ini adalah kegiatan yang sangat positif bagi kemajuan perfilman di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Minang Screening dengan tema Menyikap Tabu dalam Kabut. Yang saya hormati Bapak Heri Sasongko SSN MSN. Yang saya hormati Himpunan Mahasiswa Jurusan Televisi dan Film. Yang saya hormati tamu undangan dan siswa-siswi SMK SMA di Padang Panjang. Yang saya hormati Bang Dike Pratana Yunas SSN. Saya, Salsabila Putri, akan menemani Anda selama acara ini berlangsung. For your information, Minang Screening adalah sebuah program baru yang digagas oleh HFJ Televisi dan Film Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Program ini juga program perdana dan nantinya akan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya. Sudah dimulai sejak tanggal 24 Maret 2022 kemarin. Pada tahun ini, Minang Screening akan membawakan tema Menyikap Tabu dalam Kabut. Dalam tema ini, kita ingin memberitahukan masyarakat bahwa kita cenderung menolak untuk suatu hal dengan alasan bahwa hal itu tidak baik. Di dalam Minang Screening, terdapat program bentang layar yang sudah kita laksanakan 4 hari yang lalu. Dan hari ini kita melakukan program gelar layar, yaitu program untuk membuka pintu komunitas dan siswa-siswi yang bergerak dalam perfilman untuk mencapai ikatan relasi yang baik antar sesama. Nah, tadi kan kita sudah melakukan pemutaran film. Sekarang kebetulan pengkaryanya sudah ada di sini nih, Film Michio, Bang Dike. Boleh kita beri aplaus dulu? Dan kita akan diskusi sedikit nih bersama Bang Dike. Selamat datang Bang Dike. Halo semua. Boleh Abang perkenalkan dulu Bang? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua, terima kasih buat teman-teman dari SMA, SMK, terima kasih buat Mas Heri dan juga panitia, terima kasih semuanya, acaranya keren. Perkenalkan, nama saya Dike Pratana Yunas, saya pengkarya dari Film Michio, di mana tadi saya sebagai director sekaligus jadi editor dari film tersebut. Untuk produksi filmnya tuh Bang, gimana? Kan biasanya filmnya tuh fiksi. Abang sekarang membuatnya filmnya animasi. Ada kesulitan nggak Bang? Untuk kesulitan lebih ke proses ilustrasi ya, karena prosesnya itu sebenarnya hampir sama. Gimana kita syuting biasanya kan, untuk produksi pasti kita rekam dulu atau kita mulai take semuanya, suara semuanya gitu. Dengan kalau dari animasi sendiri, kebetulan saya lebih konteks animasinya itu di motion comic namanya. Jadi harus dari ilustrasi dulu kita kerjain, dari perannya kita bikin story, dari story kita bikin storyboard, dan dari storyboard baru kita kerjain dari ilustrasi. Setelah ilustrasi kita lanjut ke shadow, ngasih efek shadow, baru kita gerakin satu persatu per frame. Baru setelah per scene itu udah kita gerakin satu-satu frame, baru ntar kita gabungin lagi, baru kasih efek sound semuanya gitu. Hampir sama sih.
Berarti lebih sulit buat film animasi daripada film. Enggak juga sih, maksudnya kita sama-sama berkarya kan ya gitu. Jadi sulit sebenarnya prosesnya sama aja, tergantung kita gimana kerjain, apakah kita passion atau emang menikmati proses itu sendiri sih kalau di aku ya gitu. Kalau untuk ide cerita tuh Bang, itu ada pengalaman pribadi sendiri atau gimana? Boleh diceritain nggak? Selain dari pengalaman pribadi juga ada beberapa kali mungkin dari sharing bareng teman-teman gitu. Mungkin ada teman-teman yang dari keluarga yang dalam tanda kutip broken gitu, gimana posisi menjadi anak gitu, gimana memposisikan diri sebagai anak gitu. Yang saya tangkap, yang aku tangkap dari semua cerita termasuk dari pribadi saya sendiri, terkadang kita terlalu, kebetulan dengan tema yang cukup cocok menurut saya, kita terlalu tabu dengan apa ya, lebih ke orang tua itu kan segalanya, emang benar gitu, but nggak semuanya juga yang kayak anak gak sepenuhnya salah gitu. Kita juga bisa bertanya gitu, kita selalu dari kecil, bahkan dari di Minang sendiri juga ada yang namanya Malingkundang kan ya gitu, anak durhaka gitu. Sekarang kita balik lagi, apakah pernah ada nggak sih orang tua yang durhaka gitu? Apakah semuanya salah anak apa semuanya gitu? So kalau dari saya pribadi gitu, anak juga nggak pernah minta dilahirkan tahu gitu. Kalau dia pribadi ya gitu, kenapa semuanya harus dari anak gitu? Gitu sih gitu Pak. Boleh tepuk tangan dong buat Indonesia. Keren banget filmnya. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman di sini yang mau kuliah perfilman, dari Abang nih sendiri yang udah jadi alumni? Buat teman-teman di sini mungkin dari apa ya? Balik lagi faktor orang tua mungkin tadi ada juga, termasuk saya juga dulu masuk isi juga yang kayak ada ketakutan dari orang tua gitu, karena mungkin beberapa mindset dari orang tua ketakutannya karena kerja di sini mungkin nggak menjanjikan gitu, but baik dari saya pribadi atau dari teman-teman yang lain sebenarnya setelah kuliah di sini ilmunya banyak kok, dan kita berkarya bareng gitu, membuka pola pikir yang lebih bagus gitu, and sharing bareng teman-teman gitu, nambah teman-teman gitu. So yang takut deh gitu, terus berkarya dan ya lanjut. Semoga teman-teman di sini juga betah kalau emang mau kuliah di sini gitu. Oke, terima kasih kepada Bang Dika Pratana Yudnas. Boleh kembali lagi ke tempat Bang. Terima kasih. Acara selanjutnya Profil Prodi Televisi dan Film Institut Seni Indonesia Padang Bacang. Selamat menyaksikan. Program studi televisi dan film sudah melaksanakan banyak kerjasama atau MOU dengan beberapa instansi baik di tingkat nasional ataupun di internasional. Salah satu yang sudah kita coba laksanakan untuk kerjasama di tingkat internasional itu salah satunya adalah kita kemarin diundang melaksanakan pemutaran film di China,
ASEAN Theater Week di Nanning pada tahun 2017 dan kemudian juga berikutnya di tahun 2018 kita diundang juga untuk di tingkat nasional. Pada saat ini beberapa waktu lalu kita juga sempat sudah melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan Badan Perfilman Indonesia melakukan seminar dan workshop yang dilaksanakan di kampus ISI Padang Panjang. Selain itu juga kita sudah melaksanakan kegiatan kerjasama ini dengan beberapa instansi baik pemerintahan ataupun lembaga-lembaga swasta yang lain seperti misalnya dengan PH, dinas-dinas terkait program studi televisi dan film. Untuk profil dosen di program studi televisi dan film saat ini kita mempunyai 14 dosen tetap dan mempunyai dosen tidak tetap, di mana dosen tetap yang kita miliki pada saat ini itu terdiri dari 3 doktor, lalu untuk saat ini 3 orang lagi sedang menempuh studi program doktoral. Kemudian yang lainnya adalah sudah magister seni sesuai dengan kompetensi dan bidangnya masing-masing. Untuk saat ini kami berjalan 2 kurikulum, di mana kurikulum itu kita rubah karena memang kemudian di 2019 kita ada perubahan nomenklatur, sehingga kalau bisa saya jelaskan sedikit, kurikulum yang pertama yang kita pakai itu kurikulum 2014 terdiri dari 2 kompetensi. Yang pertama adalah jalur pengkajian, lalu yang kedua adalah jalur penciptaan, di mana di dalam jalur penciptaan ini kita juga masih pecah lagi menjadi 6 konsentrasi atau 6 mayor. 6 mayor itu adalah yang pertama mayor penulisan naskah, tata artistik, serta mayor sutradara, kemudian mayor tata suara, mayor editing, dan mayor videografi. Jadi lulusan yang dihasilkan adalah berupa praktisi, yang jalur pengkajian itu adalah peneliti. Jumlah SKS yang harus diluluskan itu sekitar 146 SKS. HMC Televisi dan Film ISI Padang Panjang memiliki program berupa gelar karya mahasiswa, baik karya dari mata kuliah praktek maupun karya tugas akhir. Ada juga program reguler berupa apresiasi film, di mana kegiatan ini berupa screening dan diskusi film. Untuk program rutin dalam rangka peringatan Hari Film Nasional diselenggarakan peringatan Hari Film Nasional setiap tahun, dan ada program tahunan sebagai pelaksana program prodi, yakni Minang Film Festival atau MIFES, berupa kegiatan festival dan kompetisi film. Kita memiliki mahasiswa terbanyak bahkan di seluruh Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Banyak prestasi dari para mahasiswa yang sudah didapatkan baik melalui jalur yang sifatnya akademik ataupun yang non-akademik. Seperti misalnya menang di beberapa festival film, lalu kemudian juga mengikuti workshop-workshop yang diselenggarakan oleh seperti Pusbang Film dan lain sebagainya. Karya-karya ilmiah dari para mahasiswa televisi dan film juga mendapatkan beberapa penghargaan tentunya, kemudian juga dari prestasi non-akademik mahasiswa televisi dan film yang berhasil mendapatkan penghargaan melalui beberapa lomba yang diikuti. Saya Yudi Setiawan SSN, alumni program studi televisi dan film Institut Seni Indonesia Padang Panjang, lulusan tahun 2016. Saat ini saya bekerja sebagai guru PNS di bawah naungan Kementerian Agama. Selama saya berkuliah di Prodi Televisi dan Film, banyak sekali yang saya dapatkan, terutama pengalaman, baik itu pengalaman secara praktek kerja ataupun pengalaman teori di kelas. Saya Titi Indriani, saya alumni jurusan televisi ISI Padang Panjang angkatan tahun 2006. Alhamdulillah dari ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan
dan dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya, saat ini saya bisa bekerja di tempat yang saya inginkan. Dan saat ini saya bekerja di PT MNC Infotainment Indonesia di Jakarta. Nama saya Mutiara Trifani, saya berprofesi sebagai kamera operator dan kamera asisten. Di kampus saya mendapatkan pengetahuan dasar untuk mengembangkan bakat dan minat saya. Saya Arif Malimudo. Saya adalah alumni Institut Seni Indonesia Padang Panjang pada program studi televisi dan film. Saya sangat menikmati saat dahulu memulai mempelajari film dan pendidikan film selangkah demi selangkah. Dan sekarang saya berprofesi sebagai penulis skenario dan sutradara film. Beberapa karya saya adalah film Surau dan Sile tahun 2017, film Liam dan Laila tahun 2018, dan tahun 2020 adalah co-production pertama saya dengan salah satu negara di Asia Tenggara yang berjudul Perjalanan Pertama. Baiklah, itulah tadi. Boleh kasih aplausnya? Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Prodi Televisi dan Film, sekaligus memperkenalkan kembali profil Prodi Televisi dan Film dan program Dives. Kepada Bapak Heri Sasongko, SSN MSN, dipersilahkan. Terima kasih. Mungkin bukan sambutan kali ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Boleh Pak, boleh. Ya, sebelumnya selamat sore adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama mungkin saya sampaikan selamat datang kepada perwakilan dari masing-masing sekolah. Mungkin ada bapak atau ibu guru yang mewakili. Oke, selamat datang Bu di Prodi Televisi dan Film. Kemudian juga tidak lupa seluruh pelajar yang sudah coba kita undang untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah capek-capek membuat kegiatan ini. Terima kasih juga untuk para mahasiswa dan alumni yang hadir pada kesempatan hari ini. Oke, dari beberapa tayangan yang sudah kita lihat bersama-sama tadi, mungkin secara nggak langsung buat adik-adik semuanya mungkin sudah kebayang ya, artinya yang mungkin pada sampai hari ini, maksudnya kalau di Padang Panjang sudah ada institusi secara formal yang mungkin ini menjadi salah satu bakat dan minat adik-adik semuanya, sehingga secara otomatis nanti kalau memang punya keinginan untuk mengembangkan bakat dalam konteks hari ini adalah membuat film gitu, itu teman-teman semuanya nanti bisa lebih jauh mungkin secara formal mengikuti atau sebenarnya menimba ilmu lah dalam hal ini berkaitan dengan film, karena film juga sebenarnya menjadi bagian penting dari kita berkesenian gitu ya, melalui media film. Nah, kalau diisi secara umum mungkin melalui tari, ya medianya tari gitu. Kalau kemudian lukis ya melalui medianya kanvas. Nah, kalau di film ya kita melalui media screen ini gitu. Yang kemudian media ini bisa kita jadikan sebagai satu bentuk materi yang ingin kita sampaikan kepada penonton. Kita punya kegelisahan apa sih, kita mau menyampaikan pesan apa sih terhadap apa yang kemudian kita produksi, kira-kira seperti itu, sebagai gambaran secara umumnya seperti itu. Nah, mungkin karena kalau saya melihat itu memang di Padang Panjang khususnya itu kan banyak sekolah ya, khusus yang sekolah atas gitu, menengah atas itu ada yang SMA, ada yang SMK, lalu kemudian mungkin diniyah mungkin ya. Nah, saya mau tahu nih, yang setahu saya ya di SMA di Padang Panjang ini ada yang dari SMA 2 kemarin diundang ya, 10 sekolah itu mana aja ya kemarin ya?
yang Dari sudah sekolah dari mana? atau mungkin SMA 1 Padang Panjang. semuanya ini? Atau ada yang dari sekolah lain? Yang jilbab biru dari mana? SMA 1 Sumbar, Kak. SMA Oh, 1 oke, Sumbar. sip. Ya, cuma berdua ya? Oh, yang selain SMA 1, kan SMA 1 Padang Panjang sama SMA 1 Sumbar. Ada yang dari SMK misalnya? Nggak ada. SMA 3, oke, nggak masalah. Yang penting kita bisa bersilaturahmi, berkumpul di sini. Jadi kami selaku lembaga yang mewadahi atau menaungi pembelajaran berkaitan dengan bagaimana sih kemudian kita bisa membuat sebuah karya gitu melalui media audiovisual dan juga kalau kita melihat sebenarnya sudah banyak film sebenarnya yang dihasilkan oleh teman-teman yang berada di Padang Panjang. Tinggal bagaimana kemudian film itu akan kita jadikan sebagai bentuk ya minimalnya hiburan gitu. Tetapi faktor yang lain mungkin menjadi alat edukasi lah gitu seperti itu. Sehingga kami sebenarnya sangat membuka pintu untuk misalnya nanti dari teman-teman SMA akan mengadakan satu bentuk pemutaran film misalnya. Nah, itu mungkin bisa main-main ke sini kira-kira sesuai dengan tema saya bisa nggak minjem film yang temanya tentang A, B, C dan segala macam berkaitan dengan mungkin di sekolah-sekolah kan sekarang banyak kegiatan yang diinisiasi oleh siswa-siswa gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi ya entah itu siswa, entah itu masyarakat sekitar atau orang awam pada umumnya gitu melalui film itu sebagai salah satu media untuk menyampaikan satu bentuk informasi yang akan kita sampaikan. Nah, dari situ kami di Prodi Televisi dan Film tadi sudah sempat juga kita tonton ada beberapa karya hasil dari SMK atau SMA ya yang kemudian memang sengaja kita tampilkan karena memang kami mempunyai satu bentuk kegiatan dan itu sudah sampai hari ini sudah berjalan sampai berapa kali ya? 5 kali ya. Minta tolong mungkin bisa ditampilkan materi saya berkaitan dengan kegiatan salah satu kegiatan yang ada di Prodi dan itu juga diinisiasi oleh tidak hanya dosen tetapi juga mahasiswa yang terlibat sehingga karena kami punya sebenarnya punya cita-cita gitu yang secara sederhananya bagaimana film itu kemudian bisa didistribusikan di Padang Panjang dulu gitu. Artinya karena kita juga melihat beberapa sekolah sudah mampu memproduksi film gitu. Baik itu yang SMK yang memang ada jurusannya ataupun yang SMA yang ada ekstrakurikulernya atau bahkan mungkin di mata pelajaran SMA mungkin ada yang memang secara khusus outcome-nya adalah bentuk film gitu misalnya atau karya audiovisual yang lain. Nah itu kemudian dari situ kami punya satu gagasan bagaimana kemudian film itu tidak hanya selesai ketika misalnya mata pelajarannya selesai gitu. Artinya ketika mata pelajaran sudah lulus filmnya ditaruh, tidak ada tindak lanjut, tidak ada kemudian distribusi istilahnya itu. Nah melalui kegiatan-kegiatan salah satunya yang kami gagas ini Minang Film Festival adalah salah satu bentuk kegiatan bagaimana kemudian jika teman-teman mempunyai karya itu bisa diikutkan sebagai salah satu distribusi lah intinya seperti itu. Selain itu juga Minang Film Festival ini sebenarnya kan kembali tadi sudah saya sampaikan bahwa ini sebenarnya satu gagasan yang memang kemudian upaya untuk membuat supaya film itu tidak selesai pada saat mata kuliah atau mata pelajarannya lulus gitu, tetapi kemudian ada ekosistem yang berjalan gitu. Jadi tidak hanya kemudian distribusi ya, tetapi kemudian juga melalui pemutaran film dan atau screening itu lalu kemudian akan muncul teman-teman yang mungkin secara langsung tidak berkaitan dengan film, tetapi mungkin secara konten dia ada. Misalnya sempat kita coba kerjasama dengan beberapa komunitas literasi di Padang Panjang yang kemudian kita menyelenggarakan pemutaran, lalu kemudian dari komunitas literasi itu menghadirkan beberapa orang yang memang concern untuk menulis gitu. Jadi mulai dari
nonton film kemudian mereka mengembangkan bagaimana sebenarnya ketika bukan mengkritik ya, tapi mereview gitu. Jadi kayak misalnya tadi kita lihat beberapa film itu kalau kemudian kita review itu juga akan menghasilkan satu bentuk karya gitu yang berupa sastra atau tulis gitu, dan itu bisa dipublikasikan gitu, baik itu melalui media misalnya online ataupun yang offline, bisa juga kalau memang itu dijadikan sebagai satu bentuk artikel bisa dipublish di jurnal gitu misalnya, atau kemudian juga di-share di blog gitu misalnya. Nah sehingga kemudian itu akan berimbas ke banyak titik gitu ya, banyak titik. Nah makanya kemudian seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah satu bentuk kegiatan yang sudah coba kami laksanakan sampai hari ini. Minang Film Festival ini kita pertama kali luncurkan itu di tahun 2017. Sampai hari ini kita sudah mau masuk di tahun ke-6 gitu ya. Sehingga barangkali nanti teman-teman dari SMA yang ada di sini mempunyai memang ternyata saya memang kok ternyata suka bikin film gitu ya, silakan nanti bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut gitu, sehingga kemudian nanti siapa tahu memang kemudian ini menjadi jalan teman-teman gitu, seperti tadi sudah sempat disinggung, kalau masuk di ISI nanti lulusnya mau jadi apa gitu kan. Tetapi jangan khawatir dengan mau jadi apa gitu, yang penting kita yakin gitu kan. Kita yakin bahwa karena itu tadi, bahwa kemudian kenapa kita harus yakin, karena tidak lalu kemudian ketika kita misalnya oh saya kan harus dapat kampus yang bagus dong, ITB misalnya atau UGM atau yang lain gitu. Tetapi juga jangan salah juga bahwa mungkin di kampus-kampus yang sifatnya tidak berkaitan langsung dengan mungkin mata pelajaran yang digeluti sampai kelas 3 gitu, ya itu bisa jadi jalan keluarnya gitu. Artinya ini tidak lalu kemudian melulu kepada orang-orang yang lulusan SMK gitu, atau yang memang sudah secara langsung berhubungan dengan yang sifat-sifatnya teknis saja, tidak seperti itu. Tapi memang kemudian film ini akan membicarakan semua disiplin ilmu, intinya seperti itu. Tidak lalu kemudian hanya pada persoalan kebudayaan, tidak. Ya, saintis pun ada di dalam sebuah film yang itu dijadikan sebagai satu bentuk temanya atau idenya gitu. Jadi yang ingin saya tekankan di sini sebenarnya bagaimana kemudian film yang sudah ada di Sumatera Barat, khususnya di Padang Panjang ini nanti bisa ditonton oleh semua khalayak gitu. Jadi lalu kemudian juga tidak hanya menonton gitu, tetapi kita bisa berpartisipasi melalui salah satunya mereview itu tadi, lalu kemudian juga membicarakan dari tema film ini sebenarnya apa sih gitu. Kayak kemarin kita sudah lakukan di Minang Screening dari hari pertama, itu kita mengundang beberapa ahli juga ya, ada yang dari psikolog yang membicarakan tentang tema film yang kemudian diangkat menjadi karya gitu. Lalu kemudian juga kemarin malam minggu ya terakhir itu di Serambi Mil ya, itu kita membahas tentang korupsi. Jadi kita juga mendatangkan ahli yang memang berkompeten di bidangnya, sehingga kemudian itu tadi yang saya sebutkan, jangan khawatir gitu, karena film itu tidak eksklusif milik seseorang gitu, tetapi siapapun kemudian bisa terlibat di dalamnya dengan segala kompetensi yang dimilikinya untuk kemudian bisa menguatkan keberadaan film itu sendiri gitu. Kira-kira seperti itu ya. Yang paling penting sebenarnya adalah bahwa kalau saya tidak salah sebenarnya dari SMA 1, maaf saya sebutkan, SMA 1 itu tahun 2018 itu ada yang dari SMA 1 gitu, tapi saya namanya lupa. Nah, gitu. Tetapi karena terus kemudian berhenti karena proses perkuliahan ini kita laksanakan secara online, jadi tidak terpantau apakah si anak ini masih lanjut atau tidak, saya lupa juga. Tapi ada yang dari SMA 1 waktu itu, dan kebetulan rumahnya cuma di sekitaran sini, di Kampung Jambak situ gitu. Jadi barangkali itu salah satu alternatif buat teman-teman yang nanti misalnya memang suka nonton film, daripada ke Padang dulu, kita sudah bisa nonton di sini ya, pura-puranya ini tuan-tuan secara fisik mungkin ya oke lah gitu, tidak terlalu jelek gitu, dan tinggal kemudian nanti misalnya bu gurunya, Pak saya izin mau ngajak teman-teman sekolah ini mau nonton film, silahkan, kami sangat terbuka untuk itu gitu.
Yang penting nanti jangan mendadak aja gitu. Termasuk juga teman-teman mungkin ada ekstrakurikuler yang ya walaupun sebenarnya tidak harus menyangkut film, tapi ketika akan nonton film itu misalnya tidak masalah juga, kita akan naungi itu sebenarnya. Jadi daripada kemudian nanti Padang Panjang punya prodi film, banyak filmmaker, sudah ada tempat pemutaran, tapi film yang diputar nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang nonton misalnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman mau bereksperimen untuk bagaimana sih caranya membuat film segala macam gitu. Jadi ini menjadi salah satu hal yang saya pikir juga kemudian bisa menjadi salah satu alternatif lah gitu kira-kira seperti itu. Walaupun saya juga mempunyai keyakinan juga, terutama yang SMA-SMA unggulan kan memang mungkin dalam tanda petik secara intelektual itu di atas rata-rata gitu. Beda sama saya gitu kira-kira. Kembali ke sini bahwa kegiatan Minang Film Festival memang sudah saya sampaikan tadi, kita ada beberapa rangkaian yang selalu kita pertahankan di sana. Tadi juga sudah disebutkan, salah satunya adalah pemenang ada 5 atau 6 award yang kemudian bisa diperebutkan istilahnya seperti itu, sehingga kemudian masing-masing kategori itu dia mempunyai perbedaan, jadi tidak 1, 2, 3 gitu, tetapi misalnya Best Picture atau Best Director atau Best yang lain gitu, sehingga secara otomatis itu menjadi karakteristik masing-masing film yang kemudian masuk di dalam MIFES gitu. Dan sampai hari ini sebenarnya kalau tidak salah ya selama penyelenggaraan 5 kali kita melakukan kegiatan Minang Film Festival itu ya sudah sekitar lebih dari 50 film yang masuk ya dari seluruh Indonesia gitu, karena sifatnya ini adalah nasional gitu. Tetapi juga jangan khawatir bahwa award yang kita bagi itu tidak lalu kemudian wah saya kan dari SMA yang mungkin filmnya jelek, tidak. Jadi kita punya kategori khusus yang dari Sumatera Barat itu dikompetisikan gitu. Jadi nanti pasti akan ada film dari Sumatera Barat yang membawa awardnya itu gitu. Apa namanya itu yang dari Sumber, awardnya namanya apa? Saluak Laka gitu. Jadi kalau secara klasifikasi adalah itu yang kemudian bisa diperebutkan untuk filmmaker tingkat SMA yang berada di Sumatera Barat. Meskipun tidak menutup kemungkinan film itu nanti akan masuk di awarding yang kelima itu gitu. Ada, saya nggak hafal juga sih, ada Bungolado dan segala macamnya itu. Tetapi intinya sebenarnya kemudian ini pun juga kita inisiasi ketika wah ini kayaknya harus ada salah satu perwakilan dari Sumatera Barat yang kemudian nanti akan mensuplai istilahnya lah dalam tanda kutip untuk memberikan award atau piala yang dari khusus penghargaan untuk siswa-siswa yang dari Sumatera Barat dengan simbolnya adalah Saluak Laka gitu ya, Saluak Laka ya. Nah, gitu. Jadi memang kemudian kalau untuk tahun ini ya seperti biasanya kita menyelenggarakan Minang Film Festival itu di akhir-akhir tahun gitu. Kalau enggak September ya Oktober, tapi tidak pernah lebih dari November. Kenapa? Karena ini kan urusannya dengan banyak hal, sehingga mengingat juga karena kegiatannya juga kita roadshow biasanya ya. Sudah kita mulai dari tahun kemarin, kita mendatangi sekolah, kemudian memutar film, lalu kemudian juga kita melaksanakan diskusi gitu, seperti itu. Sehingga kenapa di bulan Oktober? Karena kami punya perhitungan bahwa ketika sudah masuk di bulan Januari dan segala macam, pasti anak-anak itu sudah mulai menyiapkan ujian gitu. Tetapi kalau di bulan Oktober itu kan kelas 3 masih semester ganjil ya, terus kelas 2 juga masih mungkin belum banyak PR gitu, sehingga kemudian kita pakai untuk roadshow di tingkat sekolah-sekolah itu, seperti itu. Sehingga kemudian harapannya ya itu tadi, sebenarnya kita cita-citanya sederhana, bagaimana kemudian
ekosistem perfilman di Sumatera Barat khususnya di Padang Panjang itu bisa berjalan gitu. Kalau misalnya kayak tadi sudah saya sampaikan, kalau mau nonton film di situ ada, walaupun di Dinas Perpustakaan dan Arsip itu juga sudah mempunyai ruang audiovisual gitu. Tapi untuk kapasitas kursi ya mungkin separuhnya ini ada juga di sana gitu ya, ada juga di sana. Tetapi kemudian ketika misalnya kita akan belajar mereview film atau istilah kerennya itu mengkritik film, kita juga bisa kemudian bekerja sama untuk melakukan itu berdasarkan dari karya-karya film yang sudah diproduksi oleh mahasiswa-mahasiswa dari prodi televisi dan film. Seperti tadi yang film Michio itu adalah hasil karya dari itu tugas akhir Bu, teman-teman semuanya. Jadi tugas akhir itu adalah salah satu syarat untuk lulus dan kemudian menyandang gelar sarjana seni di bidang film gitu. Jadi yang kita tonton itu ya masih hangat, benar-benar fresh from the oven gitu, baru kemarin di apa namanya di launching gitu, seperti itu. Sehingga ya yang lain masih banyak, karena kan rata-rata mahasiswa TA itu memang yang penciptaan ya pasti membuat atau memproduksi film. Nah, berkaitan dengan tema film pun sebenarnya kita sangat mempertimbangkan banyak hal. Kenapa kemudian memang banyak yang berbau kultural, berbau budaya yang kemudian menjadi ide atau tema yang diangkat melalui film-film itu. Ya khususnya di Sumatera Barat. Ada yang ngomongin harta waris, ada yang ngomongin Nini Mama, ada yang ngomongin kemenakan, ada yang ngomongin anak pisang, ada yang ngomongin macam-macam. Yang pasti adalah berangkat dari sesuatu yang memang dekat gitu, artinya yang dikuasai oleh teman-teman yang akan melakukan itu, tanpa harus kemudian melewati banyak proses gitu ya. Risetnya paling sederhana kan yang paling dekat gitu. Misalnya kebiasaan teman kos atau kebiasaan orang tua kita atau kebiasaan yang memang setiap hari kita bisa mengamati gitu. Kira-kira seperti itu, sehingga mudah-mudahan nanti dari beberapa teman-teman yang hadir pada sore hari ini juga masih ada kesempatan juga sih sebenarnya, kalau misalnya nanti ini kelas berapa ya? Ada yang kelas 3? Kelas 3 udah tamat. Yang SMA. Oh iya, maaf. Berarti ini mau naik kelas 3 ya Bu? Iya, kelas 11 ya. Oh iya, yang kelas 3 udah. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa coba kami sampaikan. Barangkali ada yang mau diskusikan atau ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan. Ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Heri tentang prodi televisi dan film atau program Invest, atau mau daftar, atau Pak Herinya yang nanya ke mahasiswa. Karena nggak ada, boleh cukup Pak. Ya, saya pikir itu ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Sekali lagi jangan kapok ya Bu, nanti Tetap kami undang Pak. Ya. Ya, intinya pokoknya kita membuka membuka kesempatan untuk ya berbentuk apapun, pokoknya berupa dari film. Jadi mau diskusi, mau belajar mereview, mau membuat kritik, mau membuat naskah, mau belajar apa segala macam, nanti di sini tempatnya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih kepada Bapak Heri Sasongko atas diskusi kita pada sore hari ini. Sebelum saya menutup acara kita pada sore hari ini, acara Minang Screening ini disponsori oleh Leberian Beverage, Serambi Milk, Aiko Cookies, Pizzeria, Krang Keju Mahya, Harka Coklat, Oppo, Sako Academy, Kopi. Demikianlah acara kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Karena kesempurnaan, hanya judul lagu Rizky Febian. Saya Salsabila Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.